masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. Habis itu terakhir Pak Sudirman. Itu terakhir ya, biar kita cepat bisa selesai. Bung Vincent, Pak Mayor ya. Makasih pimpinan. Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. Yang kedua, itu didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Itu penting. Karena kita di otsus kita, yang dibahas dulu itu, masalah utama itu pendidikan dan kesehatan. Yang bahas itu juga ya, Pak Wakil Ketua di sebelah Bapak itu yang terlibat penuh, jadi pasti lebih tahu. Itu aja, terima kasih. Baik, sama jadi Pak Mayor Vincent tadi juga Pak Wakayuri sebagai teman dari Papua juga punya concern yang sama. Ya, makanya kita sedang mencari jadwal ketemu langsung dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama. Terakhir Pak Cage, lalu Pak Sudirman ya. Karena 3 ini dari Aceh ya. Kita kasih Pak Maju kesempatannya. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan beserta seluruh senator yang berhadir dalam ruang yang bahagia ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pimpinan, saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada seluruh senator yang telah ikut berpartisipasi dalam hal musibah yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Terhadap bantuan-bantuan baik secara kelembagaan atau personil yang telah disupport kepada kami, yaitu melalui saya, Ibu Darwati, Pak Sudirman, dan mungkin juga Teguh Ahmada. Ini saya mewakili masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga DPD RI dan seluruh senator. Itu yang pertama. Yang kedua juga ingin saya memastikan agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini agar kita sebagai senator agar ini dapat mengawasi bencana-bencana yang terjadi di daerah ini sesuai dengan undang-undang. Seperti yang tertera dalam pasal 7, yaitu perlindungan masyarakat dari dampak bencana, jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, serta adil dan sesuai dengan standar pelayanan umum. Itu di pasal nomor 7, juga di pasal 58, yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial dan psikologis, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Begitu juga di pasal 59, yaitu pembangunan kembali prasarana dan prasarana. Intinya bahwa undang-undang ini sudah ada. Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang dampak bencana itu memperoleh hak-haknya sesuai dengan undang-undang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ingin saya laporkan, karena bencana yang terjadi di Aceh dan di Sumatera Utara serta Sumatera Barat ini luar biasa. Pemulihan ini membutuhkan masa ini puluhan tahun. Bisa jadi sampai 10 tahun atau 15 tahun. Yang intinya untuk saat sekarang ini memang pemerintah sedang bekerja, tetapi belum maksimal. Karena yang rusak tidak hanya fasilitas umum, rumah masyarakat, tetapi usaha-usaha hancur total, termasuk sawah dan tambak itu tertutup semua dengan lumpur. Yang intinya yang sangat kami butuhkan di Aceh sekarang, karena ini juga merupakan kedepannya adalah bulan suci Ramadan, yaitu Al-Quran, kain sarung, mukena, dan fasilitas lainnya yang menyangkut dengan fasilitas ibadah. Maka dalam hal ini apabila senator-senator seluruh Indonesia yang ingin menyumbang terhadap hal tersebut, maka saya sangat mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Apabila ini, karena kami baru sekali ini mendapatkan dana force major daripada lembaga DPD yang kami transfer kepada 4 orang dan kami terjun ke lapangan, dan apabila ada bantuan lagi kami sangat-sangat berterima kasih. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pimpinan.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD RI yang telah membantu kami daerah bencana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi oke, terakhir Pak Dirman, tapi sebelum Pak Dirman saya mau sampaikan begini, Bung Cage, ya kita tentu bersimpati, berempati. Tapi kemarin saya sampaikan bahwa kita tidak menghalangi teman-teman secara personal untuk membantu. Tapi kita juga tidak mau ada perasaan enak nggak enak, ada yang bantu, ada yang nggak enak, ada yang nggak bantu. Makanya sebaiknya Ibu Wakil Ketua DPD, Ibu GK Ratu Hemas juga sudah berbisik-bisik. Kita masih ada dana task force. Kalaupun mau bantu-bantu nanti ajukan aja. Ajukan supaya teman-teman secara personal juga tidak terbebani maksud saya. Tapi bahwa secara personal mau bantu silakan aja, japri masing-masing, tidak perlu diumumkan di grup lah. Karena saya tahu ada perasaan nggak enak nanti ada yang bantu dan nggak bantu. Ya, oke, terakhir Pak Dirman. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua DPD, seluruh anggota DPD dan Kesekjenan. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD yang sudah membantu kami menghadapi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Pimpinan, sedikit saya menyampaikan knowledge dari epicentrum bencana itu terjadi di Aceh. Ini saya mau menggugah pimpinan dan lembaga untuk menunjukkan sebuah sikap. Saya akan sedikit memberikan literasi tentang Kepres atau peraturan presiden yang sudah dikeluarkan terkait dengan Satgas. Apa yang bisa dihasilkan dengan Satgas yang dibentuk pada saat ini? Ini Satgas, Satuan Kerja. Secara histori, pengalaman kami yang pernah mengalami bencana, dulunya dibentuk adalah badan. Apa perbedaannya? Kekhawatiran daripada teman-teman tadi, wilayah yang terdampak, Satgas ini tidak bisa secara signifikan melakukan eksekusi. Karena secara holding tugas tidak prioritas anggaran. Harusnya Satgas ini juga dibekali dengan anggaran. Kalau bekerja secara parsial, tidak akan selesai pimpinan. Maka Kemendagri ini juga yang dibentuk pada saat ini harus dibekali dengan anggaran seperti BRR dulu. Badan. Ini sampai kapan tidak selesai nih? Koordinasi yang dilakukan silakan. Tapi akan berlaku parsial. Ini pengalaman pimpinan. Maka sikap lembaga hari ini bagaimana kita bisa men-trigger nantinya agar supaya keluar aturan baru daripada pemerintah bisa mendelegasikan anggaran yang secara mandat kepada Satgas itu tadi. Satu. Yang kedua pimpinan. Ini sedikit mengulang kembali menyangkut dengan wilayah otoritas kita. Undang-Undang 22D. Ada fungsi pengawasan. Itu sudah kami lakukan pimpinan. Tapi tolong pimpinan, kami ini dilindungi. Melakukan investigasi, melakukan pengawasan. Tapi jangan ada intervensi. Kalau Facebook kita diblok, buzzer kita disebar. Fair dong. Kalau ingin hidup lampu sendiri, jangan matikan lampu orang. Kita mengawal republik. Kita mengawal demokrasi. Kita cinta kepada Indonesia. Kita tidak dalam kapasitas menjustifikasi orang lain, pejabat. Tidak. Kita lembaga DPD melakukan pengawasan untuk kebaikan republik.
Ini yang kita rasakan pimpinan. Tolong pimpinan, kita, lembaga dan anggota DPD dijaga, supaya jangan ada intervensi. Ketika tadi pimpinan mengatakan, silakan di-share di media, di-blok. Tidak boleh ada informasi itu. Ya Pak Sekjen, tolong ini ditindaklanjuti hal-hal itu. Jadi kita ini semuanya equality dalam menjaga dan mengawal proses ini. Dicatat ke Pak depan. Sekjen. Ya. Ya, mantap. Demikian pimpinan, makasih. Oke, cukup. Kami Ya. yang menyampaikan ini di epicentrum terjadinya bencana. Ya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih teman-teman, kita sudah dengarkan dengan baik ya. Kalau mengenai moratorium sudah dilakukan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.